dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada pagi hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pembekalan calon wisudawan ke-111 Universitas Negeri Malang yang tentunya diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para calon wisudawan UM dalam menghadapi berbagai tantangan pasca lulus dari Universitas Negeri Malang, baik yang ingin memasuki dunia kerja maupun studi lanjut. Para hadirin sekalian, mengawali kegiatan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang ke-111 pada pagi hari ini. Dengan hormat saya mengundang Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Malang untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin yang saya hormati, atas nama pimpinan Universitas Negeri Malang, kami menyampaikan bahwa sebetulnya semua perguruan tinggi itu berkeinginan untuk mencetak sosok lulusan yang cerdas, unggul, dan kompetitif. Berbagai ikhtiar sudah dilakukan dalam rangka mencetak sosok yang seperti itu, yang salah satunya terbukti hari ini, Ikatan Alumni UM sudah secara nyata menjalankan semua program-program di dalam rangka mewujudkan keinginan perguruan tinggi di dalam mencetak sosok-sosok yang seperti itu. Sekali lagi, kami sangat mendukung semua program IKUM. Terima kasih. Memasuki sesi kedua, yaitu sambutan dan pembukaan. Dengan hormat saya mengundang Ketua Umum Pengurus Pusat IKUM untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pembekalan calon wisudawan UM ke-111 pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita bersyukur pada hari ini dapat menyelenggarakan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pengurus IKUM dan sudah disosialisasikan program ini beberapa waktu yang lalu. Pembekalan ini diarahkan pada pengembangan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan para calon wisudawan yang pada gilirannya setelah mengikuti wisuda sudah ada tambahan pengetahuan, kemampuan, kompetensi, daya tangkap fakta lapangan yang akan dimasuki di dalam dunia pasca studi. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembekalan kepada para calon wisudawan angkatan ke-111 saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Para hadirin sekalian, dengan dibukanya acara ini, kita memasuki sesi selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang sudah hadir juga bersama kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Rohman kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Sebelum saya start, ya mungkin ini perkenalan sedikit di slide-nya. Jadi saat ini saya di PT Triton, Operation Maintenance Indonesia, dan kita salah satu pembangkit listrik di Jawa Timur yang mensuplai konsumsi listrik 10% ya, kontribusi nasional untuk Jawa Bali. Apa yang menjadi dasar saya bisa di Human Resource itu tentunya tidak lepas dari apa yang sudah UM gembleng selama ini. Kalau kita berbicara career development ya di dunia kerja, ini kalau saya logikakan ini ada beberapa circle ya tuh. Jadi circle pertama, kemudian circle kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 circle. Etika kerja atau work ethic yang bisa mendorong atau yang dicari oleh perusahaan itu seperti apa sih? Itu adalah kalau kita boleh logikakan, ini adalah bertemunya antara personal value kita dengan company value. Basic skill penting juga yang kadang terlewat itu adalah bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris ini penting sekali. Yang kedua itu adalah istilahnya hard skill penunjang salah satu skill di dunia kerja itu adalah Excel dan database analysis. Dan yang terakhir adalah communication. Communication tidak harus lancar tetapi terstruktur gitu ya. Baik, para hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kami undang Mas Zulfikar untuk berbagi materinya yang kedua. Selamat datang kepada para peserta pembekalan wisudawan di Universitas Negeri Malang. Untuk mengawali materi saya pada pagi hari ini, perkenankan kami memperkenalkan dulu untuk PT Intim Haromas Food Industry yang head office-nya berada di Jalan Raya Jumur Bawah kilometer 53, Lemah Lembang, Sukorojo, Pasuruan. Sampai pada saat ini ada sekitar 12 orang yang masih aktif sebagai karyawan di PT Inafood, termasuk saya sendiri gitu ya. Oke, nah kita akan masuk di materi. Nah, kalau di sini saya akan coba share gitu ya, bagaimana nantinya teman-teman ketika menghadapi proses psikotes atau interview gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan inginkan, seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu rekan-rekan semua siapkan ya, yang pertama dan paling mendasar adalah update your CV. Apa yang harus teman-teman lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Itu yang mungkin bisa dijadikan catatan oleh rekan-rekan semua. Kemudian yang kedua, rekan-rekan perlu mengadakan research atau penelitian gitu. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rohman gitu ya, bahwa yang dicari oleh perusahaan itu sebenarnya value-nya yang fit nih dengan value-nya rekan-rekan gitu. Kemudian poin yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah pengetahuan tentang diri ya, self-known. Jadi siapa sih saya gitu ya. Selanjutnya be on time, tepat waktu gitu ya. Oke, nah ini good communication seperti yang tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Rohman. Nah, ini yang terakhir, yang paling penting dari semuanya yaitu first impression atau bagaimana teman-teman menampilkan kesan pertama untuk rekruter. Baik, langsung saja saya sampaikan waktu dan tempat untuk Mas Johan menyampaikan materinya. Silakan Mas Johan. Oke, pagi ini saya akan bawain topik tentang after graduation, career development, and further study. Mungkin teman-teman setelah wisuda gitu kan ya, paling euforianya, kemudian kesenangannya itu setelah wisuda, terus mungkin malamnya atau besoknya udah overthinking mau ngapain nih habis ini gitu kan. Untuk karir sendiri, untuk mencari pekerjaan itu adalah new challenge ya. Getting a job is a new challenge karena kita harus berkompetisi tidak hanya dengan satu alma mater. Yang kita aja tahu di UM ada wisuda 2-3 kali dalam setahun, dan sekali wisuda aja udah 1000 orang sekian.
itu belum di compare dengan lulusan dari universitas-universitas lainnya yang mungkin bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan lulusan gitu kan ya. Nah, about finding a job, karir itu adalah gabungan dari education background, skills, vision, interest, values, dan goal. Ada pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah dan ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Sebenarnya dua-duanya ini tidak ada yang lebih baik atau buruk. Itu tergantung dengan mindset teman-teman, dan di sini pertanyaannya adalah di mana sekarang untuk mencari pekerjaan gitu. Sebenarnya di sini general ya, maksudnya tidak diperuntukkan, tidak hanya untuk teman-teman yang ingin cross major, tapi juga bisa digunakan untuk teman-teman yang memang mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya gitu. Untuk mendapatkan scholarship ini untuk skema teman-teman kalau misalnya ingin upgrading skill-nya itu melalui scholarship. Sebenarnya ada juga di beberapa perusahaan atau instansi atau bahkan kementerian negara, kementerian itu mereka memiliki program benefit pendidikan bagi employee-nya. Oke, untuk Fulbright Scholarship sendiri itu ada Fulbright Master's Degree Scholarship, Fulbright Doctoral Degree Scholarship untuk S3, dan juga Fulbright Visiting Scholar itu untuk penelitian Bapak Ibu yang memang sudah punya gelar S3 atau doktor. Nah, untuk Fulbright Master's Degree Scholarship sendiri persyaratan khususnya telah memiliki gelar S1, memiliki IPK 3 dengan skala 4, minimal skornya TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS sekian, dan tidak ada batas usia. Nah, untuk highlight bidang studi sendiri, itu semua bidang studi di cover oleh Fulbright, tetapi dikecualikan bidang kedokteran dan penanganan pasien. Untuk doctoral degree sebenarnya sama juga, persyaratan khususnya dan bidang studi yang dikecualikan juga sama juga. Cuman ada perbedaan di skor kemampuan, sertifikat kemampuan bahasa Inggris itu lebih tinggi untuk di doktoral. Acara selanjutnya yaitu sebagai ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi dari kami kepada seluruh pemateri, kami akan menyerahkan sertifikat secara simbolis. Saya ingin menyampaikan informasi kepada para calon wisudawan bahwa IKUM terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi bagi alumninya, sehingga pada setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya itu kami menyelenggarakan webinar untuk menyiapkan alumni untuk kompetensinya itu. Kami bekerja sama dengan Kubisa, yang mana narasumbernya itu dari IKUM dan juga narasumber yang disiapkan oleh Kubisa. Insya Allah acara ini sangat bermanfaat bagi para wisudawan. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Saya Leli Wijayanti sebagai MC dan moderator undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam memandu acara. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembekalan calon wisudawan UM ke-111 hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.